Jadi satu peti sebelum ujung itu gue lihat nih peti satu kebuka. Jadi peti sama tinggi. Nah tutup atasnya tuh gini. Dalamnya ada isi bang. Orang jenis kelaminnya laki-laki, mukanya pucat bang, pakai jas dan dasi. Gue laporan dong apa yang terjadi. Akhirnya kita naik 3 orang, masuk ke gudang peti itu, ketutup bang. Tadi posisinya gimana? Peti ini kebuka dan ya karena di dalamnya itu ada jenazah laki-laki. Pokoknya dia lengkap, pakai jas, dasi. Coba kita buka nih bang. Pas masuk ke arah gedung tua itu, gue lihat ada wanita tua, itu lagi kayak ngitarin ambulan, kayak nyari sesuatu bang. Tangannya ke belakang gini bang. Terus dia sambil lihat-lihat gini kan, gue bilang, "Ai, mohon maaf, ada yang bisa saya bantu nggak? Ai lagi cari apa?" Gue bilang gitu kan. Lewat lagi depan gue. Keluarlah nih bang, cewek nih, dia sambil gendong anak. Kisaran umurnya tuh di bawah 35 tahun lah. Terus gue samperin bang, gue tanya, "Malam Cece mau kemana? Ada yang bisa saya bantu?" Dia diem bang. Gak lama nih dari tangga darurat nih, denger orang lari bang. Jadi denger suara kaki itu banyak, kayak turun tangga. Duduk gitu. Nah nyamperin gue, ternyata anak cleaning service. Ada sekitar 5 apa 6 orang, gue lupa. Pokoknya sekitar segitu. Terus dia tanya sama gue, "Bang, tadi lihat Cece gendong anak nggak?" "Lihat, udah naik taksi, balik kali." Gue bilang gitu kan. "Terus tau nggak bang? Jadi gini bang, gue perlu ceritain dulu, di deket tempat gue bekerja itu ada salah satu tempat ziarah bang. Salah satu tempat ziarah dan deket laut. Oke. Nah, logikanya kalau deket laut itu berarti airnya payau, air tanah. Bener. Kecuali air PDAM ya, kalau air tanahnya pasti payau. Nah, di situ ada tempat ziarah. Nah, logikanya bang, kalau orang ziarah itu kan pulang pasti kadang suka bawa air bang. Air yang dianggap apa ya, keramat gitu ya. Yang dikeramatkan di situ gitu, suka bawa air. Nah menurut kisah di lingkungan sekitar, karena gue kan orangnya suka berbaur bang, suka berbaur sama lingkungan sekitar, karena gue pikir kan, gue keamanan nggak bisa kaku, gue pun harus bergaul dengan lingkungan sekitar, ya kan, kalau ada apa-apa kan gampang. Bener. Jadi gue sempet ada dengar cerita bahwa air di sini semuanya itu payau, kecuali 2 sumber, di tempat ziarah sana dan di tempat lu jaga. Di mana? Tapi di depan gedung tua sana. Seingat gue itu katanya. Tapi sekarang bentuknya udah jadi apa? Dia nggak tahu, ya kan? Karena kan dia nggak bisa masuk, kita jagain kan. Oke, dari situ gue simpen nih ceritanya. Adalah yang cerita dari salah satu karyawan. Gue tanya kan, dia karyawan lama juga. Ini bang, ini apaan ya bang ya? Dia staff lah ya hitungannya. Ini apa ya bang ya? Oh ini sumber air bro. Dulu ini sumber mau ditutup bro. Si bos sedot ini pakai 3 mobil pemadam, nggak kering-kering, airnya masih segitu-gitu aja. Akhirnya ya udah jadi gini ya, akhirnya ditutup bang.
pakai seukuran keramik meter gitu, ditutup, dah. Nah, menurut orang-orang warga di sana, jadi kalau warga yang orang tua yang sering ziarah ke penjarahan itu, dia pasti tahu ada 2 sumber air di sini yang harus diambil di tempat penjarahan itu, satu sama di tempat gue jaga, ya kan. Jadi gue tuh terbiasa dengan ada orang ziarah ambil air gitu. Itu orang udah habis ziarah di sana nih mau ambil air di sini gitu, udah terbiasa karena sering beberapa kali nemuin kayak gitu. Nah, terus ada cerita di mana gue jaga malam, Bang. Jaga malam nih itu jam 3. Jadi gue kebagian tidur pertama, bangun jam 3. Oke. Nah, balik lagi. Jadi setelah gue masuk kerja di sana tuh, di bawah gue nggak ada, gue nggak punya junior. Jadi gue yang paling junior lah, balik lagi. Walaupun gue udah lama di sana ya, udah hampir mau 1 tahun ya. Nah, udah gue jaga giliran jaga kedua. Biasa, senior ele-elean, Bang. Jadi gue paling pertama turun. Terus yang 4 ini langsung naik. Jadi gue udah sendiri aja gue di lobi. Sambil nunggu rekan yang 3 orang ini turun juga. Nah, udah gitu. Biasalah kalau malam kan, kalau security itu kalau ke plottingan tuh pasti kan pantau situasi sekitar, Bang. Pengen tahu kan ada apa sih di sekitar gitu kan. Nah, gue geser lah nih. Sekalian gue pengen kencing juga, males ke WC ujung kan. Nah, gue ke gedung sebelah deh. Ada kakek tua, pakai batik, pakai peci, Bang. Lagi kayak duduk sambil berdoa gini nih, Bang. Di depan sih sumber air itu, sumur kecil. Nah, gue pikir kan karena gue udah tahu dan ada beberapa orang juga yang sering gue lihat kayak gitu habis ziarah ke situ, ya gue biasa dong. Nah, dari situ gue kencing, Bang. Gue kencing masih ada, gue kencing dia masih ada sampai gue selesai kencing, gue balik lagi ke lobi masih ada. Nah, udah ada lah 45 menit. Gue ngomong sama senior gue, Bang, di sumber air sebelah itu tadi ada kakek-kakek. Tapi kok belum lewat ya? Karena gini, Bang, jalan keluar utama, Bang, jalan keluar utama buat ke jalan, itu hanya lewat depan lobi gua. Jadi gedung tua itu, jalan yang besar di sananya ditutup, pagarnya lebih tinggi dari mobil, Bang. Jadi nggak mungkin untuk orang lewat. Iya dong. Jadi akses satu-satunya itu hanya depan lobi gua. Iya. Udah 45 menit. Udah lama, Bro. Udah, Bang. Udah kita cek. Gua cek, Bang. Gua cek, nggak ada. Nggak ada. Cuma gue berpikir gini, takutnya nih orang nyelonong, Bang. Nyelonong naik ke atas kan nggak ada pintu, Bang. Di gedung tua tuh nggak ada pintu. Udah tangga aja gitu biasa. Takut gue nyelonong ke atas kan bisa tembus ke gedung baru. Oke. Ya kan? Iya, benar. Nah, 4 orang ini, Bang. Jadi 1 orang nih gue suruh si senior gue tuh suruh dia jaga di lobi. Kita 3 orang nyebar. Yang 1 orang naik motor masuk dari gedung baru. Gue berdua masuk dari gedung lama. Itu kita cari sampai lantai paling atas. Plus di gedung barunya itu nggak ada. Jadi dia nggak kabur dong, dan gue nggak tahu itu siapa. Gila. Gitu. Tapi karena gue nggak tegur ya, karena kan harusnya memang tegur sih ya. Tujuannya apa? Cuma karena gue udah sering ngelihat orang yang bawa air dari situ, jadi gue udah biasa. Jadi gue nggak tegur lah. Kasihan takutnya dia lagi doa karena posisinya begitu kan. Nah, cuma kita cek udah nggak ada. Dari malam itu nyari si kakek itu nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Nah, terus ada juga, Bang, gini, Bang. Ini sama posisinya jaga malam, Bang. Ini tuh kejadiannya, gue udah inilah ya, maksudnya gue udah kenal banyak orang di sana, udah lama lah, walaupun gue paling junior tetap, tapi gue udah lama lah di sana. Dan gue tuh kenal sampai semua orang, Bang, semua orang yang kerja di situ gue masih kenal. Jadi gue bakal tahu bahwa ada karyawan baru tuh gue bakal tahu. Nah, ini sama. Dia modelnya tuh jadi ada salah satu di gue tuh marketing kan pakai jas, Bang, pakai dasi. Itu sama kejadiannya jam 3. Entah kenapa temen gue nggak ada yang serah terima bahwa nih marketing lagi keluar, nggak ada. Jadi nggak ada bahasa aja, temen gue naik aja. Harusnya kan kalau security itu kan serah terima kan. Nggak ada. Jadi gue duduk seperti biasa lah alurnya, gue jadi paling pertama dan nunggu temen gue yang turun juga kan. Jadi gue sendiri lah posisi di situ. Masuklah nih marketing, salah satu marketing. Gue pikir lagi cari habis makan, tapi jalan, Bang, jalan kaki dari arah pintu masuk mobil masuk ke lobi gue. Gue tanya, "Bos, dari mana, Bos?" Ya kan? Dia diem aja. Dia ngelewatin gue. Jadi ini gue nih, Bang, duduk. Dia ngelewatin gue pas arah kamar jenazah. Dia nunjuk ke arah kamar jenazah, Bang. Ya, lu cek tuh kamar jenazah, katanya gitu kan. Tadi gitu. Ya. Ih, tumben amat ya orang. Ini orang humble banget, Bang. Orangnya humble banget.
Pokoknya nggak kelihatan serius deh. Pokoknya sama kita tuh bercanda-bercanda terus. Tapi dia kaku. Dia lewat sambil ngecek, nunjuk ke kamar jenazah. Cek tuh kamar jenazah, kata dia gitu kan. Terus dia masuk ke kantor. Gue cek dong, nih orang kenapa ya? Tapi gue cek kamar jenazah kosong, nggak ada apa-apa kan. Jadi ini orang kenapa gitu kan? Udah dari situ mungkin nih orang lagi bete kali sama bininya atau gimana di rumah kan. Iya. Udah dari situ. Jadi Aplus tuh jam 7 pagi bang. Jam 7 pagi Aplus. Ada namanya Bang Karni. Bang Karni ini marketing juga. Jadi marketing di situ tuh kan yang stay 2 orang. Oke. Nah, Bang Karni itu pagi-pagi biasalah. Pagi-pagi itu aktivitasnya tuh kalau jam 7 tuh di lobi tuh selain daripada kita yang security tuh ada supir yang cuci mobil di lobi. Terus marketing tuh ada yang suka cari-cari, tolong beliin kopi dong, ini dong gitu kan. Terus Bang Karni duduk lah samping gue sambil ngerokok kan. Sambil gue ngopi juga. Aduh, ini malam capek banget bro katanya. Emang kenapa bang? Kerja sendirian, kata dia gitu. Hah? Lah, bukannya ada bang ini ya, gue samarin namanya ya. Bukannya ada bang, apaan harus gue sendirian bro, kata dia gitu kan. Serius? Bang, iya gue sendirian katanya. Gue simpen tuh bang sendiri, ini siapa? Gue bilang gitu kan. Kalau bang ini kemana bang? Gue bilang. Bang ini mudik, biasa. Dia kan mau merit. Emang lu nggak tahu dia mau merit? Jadi orang yang gue temuin semalam, yang nunjuk gue suruh cek kamar jenazah, dia udah cuti merit bang. Oke. Nah, si marketing yang biasa 2 orang ini, jadi cuma tugas sendiri. Dan gue tanpa tanya, itu jadi kayak kejadian tuh kayak terkoneksi aja. Jadi dia yang malah sampein ke gue. Kan secara nggak langsung dong. Dia bilang, gue capek nih, sendirian lagi gitu kan, kerja sendirian gitu kan. Jadi tanpa gue tanya, dia udah kayak terkoneksi gitu aja gitu kan. Nah, terus ada lagi gini bang. Ini yang menurut gue tuh kayak apa ya? Yang bikin gue shock lah, gue kena mental lah ya. Aduh, ini gila. Jadi tuh? apa namanya, ambulan itu aturannya tuh harus naik di parkiran atas bang. Iya. Cuman namanya supir tuh kita kan nggak bisa atur bang, terkadang dia bandel. Kita lagi nggak pantau dia, tiba-tiba dia masukin bang nih ambulan ke parkiran yang ada di gedung tua yang arah gue bilang sumber air tadi. Oke. Jadi dia tuh kadang suka males naikin ke atas, dia masukin ke situ ambulan, dia tinggal. Karena gini bang, gue ceritain, lobi gue tuh gede. Lobi gue gede, jadi ambulan itu kalau mau masukin jenazah tuh posisi mundur. Mundur masuk ke lobi bang. Karena emang mobil masuk kan ke lobi. Mundur masuk ke lobi, baru dibuka di dalam lobi, baru ke arah kamar jenazah tuh. Oke. Yang gue ceritain. Nah ini mungkin dia males naikin ke atas, dia ke kanan bang, ke arah gedung lama itu. Dia parkir lah di situ bang. Nah, cuman yang jadi persoalan ini, dia ambil jenazahnya sore bang. Ambil jenazahnya sore, dan gue jaganya malam. Oke. Jadi gue nggak tahu. Gue nggak tahu ini mobil yang bawa siapa, karena di situ acak bang. Jadi nggak batangan ya, kalau kata supir angkot tuh nggak batang. Jadi abang bisa bawa mobil siapa aja dan yang mana aja, tergantung lagi ready-nya abang gitu. Dan gue nggak tahu ini bekas mobil siapa nih, bu kurang ajar nih di sini kan gitu kan. Biasalah kita kesel kan kalau ada orang melanggar aturan. Nah ini sama kejadiannya, gue tidur pertama jam 3, gue turun. Itu gue nggak ngecek bang, nggak ngecek, gue santai aja turun 5 menit. Nih temen gue belum turun bang. Gue kebelet nih kencing. Emang di hari itu, gue nggak tahu kenapa yang biasanya gue ngecek area, gue nggak ngecek area. Jadi kayak hati gue tuh kayak males. Kayak pengen langsung duduk di lobi aja, di karkol aja kan. Tapi gue kebelet kencing nih bang. Dengan terpaksa kan, gue males bang, jauh bang. Kalau harus ke toilet kan ujung ke ujung bang. Udahlah, gue ke gedung sebelah yang tua itu. Itu posisi orang cuma ada gue satu-satunya. Karena di kantor itu, kalau malam tuh marketing juga suka tidur kan. Apalagi udah jam menjelang pagi. Jadi cuma gue aja, nggak ada kehidupan. Yang lain tuh pada tidur pasti. Dan teman gue yang di posko belum pada turun. Gue ngecek bang. Bukan ngecek, sorry. Gue kencing. Pas mau kencing, ada kalau kita sebut itu, mohon maaf nih, kalau di etnis Tionghoa itu panggilan orang tua tuh AI. Jadi gue tuh udah terbiasa di sana tuh membudayakan dengan memanggil orang tua itu sebutan AI kalau perempuan. AI. Kalau laki-laki itu asuk. Oke. Kalau perempuan muda kan cece. Ya. Kalau laki-laki muda kan kokoh gitu kan. Nah, gue tuh
pas masuk ke arah gedung tua itu, gue lihat ada wanita tua, itu lagi kayak ngitarin ambulan, kayak nyari sesuatu, Bang. Kayak cari sesuatu nih. Gimana sih, kayak kelihatan kan kalau orang kayak nyari sesuatu bingung gitu ya. Bingung, ngitarin ambulan, gue samperin dong, Bang. Karena ini bukan orang kesasar nih, barangkali ini adalah keluarga duka yang lagi bersemayam di dalam. Iya. Ya kan? Gue kan masih positive thinking. Gue tanya kan, karena kita kan memang pelayanan, Bang. Terus gue tanya, "Malam, Mai, ada yang bisa dibantu, lagi cari apa?" Diem, Bang. Nggak ada ekspresi. Tetep dia lewatin gue. Tetep masih di ambulan aja. Muter lagi sambil lihat-lihat. Jadi tangannya ke belakang gini, Bang. Tapi normal ya? Normal, jalan. Normal. Bajunya juga? Bajunya tuh gue masih inget dia pakai rok segini. Ininya tuh kayak jas. Kayak safari. Tapi bawahnya rok segini. Tangannya ke belakang gini, Bang. Terus dia sambil lihat-lihat gini kan. Gue bilang, "Ai, mohon maaf. Ada yang bisa saya bantu nggak? Ai lagi cari apa?" Gue bilang itu kan. Lewat lagi depan gue. Sampai akhirnya nggak lewat lagi, karena ngitarin ambulan. Berarti kan gue ada di sisi satu. Iya. Ini ambulan nih, Bang. Ini gue ada di sisi sini. Iya. Dia ngitarin. Sempet 2 kali ketemu gue. Pas udah lewat yang kedua kali, nggak ada. Lah kok nggak muter lagi nih? Gue puterin itu ambulan, nggak ada. Wah. Ya kan? Nah, ceritanya paginya, Bang. Niat gue bukan mengkonfirmasi yang terjadi tadi malam ke gue. Karena ya ini pastilah gitu kan. Karena memang kan, wah namanya aja udah ini, Bang, ya. Pasti adalah aura-aura ini kan. Jadi gue nggak ada niat untuk mengkonfirmasi hal yang terjadi semalam. Gue niatnya tuh mau marah, Bang. Kurang ajar nih ambulan kok ditaruh di sini gitu kan. Niat gue mau marah tuh. Gue tanya kepala supir kan, "Bang, ambulan siapa tuh? Siapa yang bawa?" Gue bilang kan. "Oh, si Kopral." Emang dipanggilnya Kopral. Si Kopral tuh yang bawa tuh. Kurang ajar tuh. Nah, gue yakin bentar lagi dia turun, dia mau cuci tuh mobil kan gitu. Gue tungguin. Baru turun tangga gue omel-omelin, "Bang. Ini perbuatan lu bikin gue yang kena marah nih. Pindahin," gue bilang ya kan. "Enggak, gue mau cuci sekalian." "Oh, dari mana? Terus sampai ini mobil nggak lu taruh di parkiran atas?" Dia bilang, "Gue habis ambil jenazah di daerah Jembatan 2. Dia bilang, "Jenazahnya nenek-nenek," kata dia gitu. "Serius lu?" "Iya, jam berapa lu ambil?" "Setengah 4. "Terus lu malam kemana?" "Malam gue tidur, Bang, di mes, kecapean. Karena seharian ini gue habis pemakaman, gue ambil jenazah. Pemakamannya luar kota," kata dia. "Lu ambil jenazahnya 1? "Iya, 1. Nenek-nenek," kata dia gitu kan. "Udah sekitaran 70-an tahun lah." "Serius lu?" "Iya." "Emang kenapa, Bang?" "Gue ngeliat nenek-nenek ngitarin mobil lu semalam." Karena dia ini kan orang kampung, Bang. Mungkin dia banyak mitos-mitos juga di kampungnya. "Serius, Bang?" "Iya." "Ayo, Bang, ikut gue, Bang. Kita cek mobil gue." Kata dia. Itu udah jam 7 pagi, Bang. Kita cek, kita buka mobilnya. Ada rambut, Bang. Hah? Rambut uban gitu. Oke. Panjangnya segini. Setengah jari lah ketebalannya. Di dek ambulan tuh, bawah. Wah, apa nyari ini ya? Karena dia orang kampung nih. Maksudnya dalam arti itu biasanya orang yang di kampung tuh lebih paham lah apa yang terjadi, gitu kan? Karena mungkin dia pengalamannya kan lebih dari gua, karena udah lebih tua dari gua juga kan. "Wah, ini nih masalahnya, Bro," kata dia. "Jenazahnya di mana?" "Udah dimasukin ke ruang jenazah." Maksud gua udah masuk peti. "Oh, masih di ruang jenazah?" "Belum lah. Paling juga hari ini baru disuntik formalin." "Ya udah, Bro, daripada kenapa-napa, nih rambut kita taruh aja." Saran gua nih. Udah tuh, akhirnya kita masuk kamar jenazah. Masuk, izin nih sama si penjaga kamar jenazah nih. Keluarganya nggak ada? Kalau keluarganya biasanya siang. Oh, keluarganya siang? Siang. Atau enggak, kalaupun udah booking kamar, dia di kamarnya. Jadi di ruangan jenazah tuh, Bang, di ujungnya, ini misalkan ruang jenazah dari ujung sana sampai ujung sini. Mentoknya. Si peti kan pasti di sini, Bang. Iya. Di tengah-tengah. Di balik tembok ini tuh kamar suite room, Bang. Kayak hotel bintang 5. Gokil. Jadi biasanya kalau udah sewa ruangan, itu biasanya nginapnya di situ. Jadi nggak stay di kamar jenazah, nggak. Jadi pada saat gua mau bawa rambut tuh, gue izin sama si yang penjaga kamar jenazah nih, yang orang suka ngurus, mandiin, make up. "Bang, izin, Bang, ya?" "Iya, silakan." "Yang mana, Jenderal?" "Ini, Bro." Pas dibuka, Bang, mau naruh rambut, itu orang yang gue lihat
semalam. Ah, Dan bener kan? dan apa ya, maksudnya yang gue bikin speechless lah ya, bajunya sama bang. Hah? Masih pakai baju yang sama. Gila. Cuman udah gini ya, maksudnya memang belum diapa-apain. Entah mungkin biasanya kalau kayak gitu tuh ada nunggu persetujuan dari keluarga yang di luar kota belum sampai. Jadi memang belum diapa-apain. Tapi emang kalau maksudnya kalau pemakaman kan gua kan kurang paham ya kalau pemakaman agama lain nih. Mm-mm. Kayak bajunya tuh maksudnya identik dengan maksudnya satu tema kayak gitu atau biasanya bermacam-macam nih tergantung permintaan keluarga apa gimana? Biasanya sih Yang abang tahu nih. kalau layaknya pengantin sih bang. Ya berarti tergantung kemauan keluarga ya. Iya. Oke. Terus kan ada juga yang kalau abang tahu Cheongsam ya disebutnya ya. Congsam. Ya, ada juga. Ada juga Ada yang minta juga. kayak gitu, congsam. Tergantung permintaan dan keyakinan ya. Oke, tapi kalau yang ini karena belum diapa-apain bang. Jadi bajunya itu masih persis seperti yang gue lihat di malam tadi. Jadi gini bang, ada situasi di mana tuh gue cuti bang. Oke. Cuti karena schedule gue tuh yang terlalu padat kan. Lu tahu sendiri liburnya tuh cuman dari si pagi loncat ke malam kan. Iya singkat banget. Singkat banget. Jadi gue tuh ambil cuti bang, 5 hari. Setelah cuti 5 hari ini bang, ketemulah gue di jadwal malam, masuk malam, shift malam. Biasa nggak ada apa-apa, alurnya sama. Gue tidur pertama, gue bangun jam 3 biasa. Dan seperti biasa, Jam 3 dini hari deh. ya gue sendiri juga di situ. Yang sampai di lobi itu gue sendiri. Jadi gue duduk bang di lobi. Lobi itu kan ada karkol dan bangkunya tuh banyak bang. Jadi mengarah ke lorong lift. Oke. Nah, nggak lama gue duduk lah, kedengeran suara seling lift nih bang. Seling lift kayak ditarik tuh kan kalau suasana hening kedengeran. Iya. Kayak lift naik gitu kan. Naik. Nah, selingnya kedengeran kan, Iya, putaran benar. selingnya. Nah, gue pikir kan ya udahlah, mungkin ada orang yang turun ke bawah gitu kan. Atau teman-teman gue naik lift gitu kan. Nah, nggak lama turun lagi. Kalau lift kebuka tuh kan bunyi ya bang ya, ting gitu ya. Nah, keluarlah nih bang, cewek nih. Kalau gue panggil di sana tuh biasanya Ceceh. Karena gue biasa panggil wanita muda tuh Ceceh di sana. Dia sambil gendong anak. Kisaran umurnya tuh di bawah 35 tahun lah. Masih muda. Menurut visual yang gue lihat. masih muda banget kan. Dia gendong anak bayi. Anak bayinya tuh, kalau kata orang kampung tuh dibedong bang. Ya. Ya dibedong. Tuh gue masih inget warnanya biru, ada motif-motif binatang atau apa kecil-kecil gitu. Dia gendong gini. Nah, gue kan insting security gue biasa bang, kalau namanya pelayanan kan, wah, ini pasti customer nih atau pengunjung, gue harus layani kan gitu. Terus gue samperin bang, gue tanya, malam Cece mau kemana? Ada yang bisa saya bantu? Dia diem bang. Jadi sampai papasan gini diem, terus jalan keluar lobi, terus gue ikutin. Mohon maaf bisa dibantu, mau cari taksi atau mau kemana Cece? Tetap diem, sambil nunduk gini bang, jalan aja datar. Keluar lobi, nah gue pikir udahlah dicuekin kan, gue duduk. Ya gue pikir ya gue udah kasih pelayanan nih, kalaupun dia minta pesan taksi ya gue cariin, dia biar duduk aja di lobi, gue yang berdiri tungguin taksi kan. Gue pikir dia nggak mau atau mungkin ada masalah apa lah, gue nggak tahu. Gue duduk bang, tapi kan duduk gue tuh kan bisa ke kanan gue tuh kelihatan bang, pintu keluar masuk mobil. Nah, pas dia keluar itu, dia stop taksi. Berhentilah taksi kan. Salah satu merek taksi lah berhenti, dia masuk bang. Udah, nggak ada yang janggal kan? Udah gue duduk lagi, biasa lagi. Dan di situ posisi gue masih sendiri. Gue duduk, gue biasa lah, santai sambil ngerokok. Nggak lama nih, dari tangga darurat nih, denger orang lari bang. Jadi denger suara kaki itu banyak, kayak turun tangga. Duduk gitu. Kayak orang turun tangga, tapi lebih dari satu orang pastinya, karena langkah kakinya banyak. Lari. Nah, nyamperin gue, ternyata anak cleaning service. Oke. Ada sekitar 5 apa 6 orang, gue lupa. Pokoknya sekitar segitu. Terus dia tanya sama gue, Bang, tadi lihat Cece gendong anak nggak? Gue kan biasa dong. Lihat, udah naik taksi, balik kali. Gue bilang gitu kan. Lu tau nggak Bang? Jadi gini bang, gue ceritain ya, si anak cleaning ini bilang gini, Cece itu
3 hari yang lalu disemayamin di salah satu ruang duka di atas dan sudah dimakamkan 3 hari yang lalu. Jadi posisinya itu dia meninggal dalam keadaan hamil. Menurut cerita si anak cleaning yang bertugas pada saat gue cuti. Oke. Jadi gue nggak tahu kejadian itu karena gue cuti. Gitu. Nah dari situ, gue kan apa ya, kayak sedikit nggak percaya dong. Nah dari situ tuh, pas turun temen gue semua udah stay di bawah, bang izin ya gue ke posko bentar. Nah jadi kita tuh punya jurnal bang di security. Jurnal nama almarhum, berapa hari yang lalu, umurnya, semua ruangan apa. Gue cek jurnal, umurnya bener di bawah 30 tahun, 3 hari yang lalu di ruangan itu, dan kronologinya betul meninggal di saat sedang hamil. Nah sedangkan pada saat hari itu, di atas itu, di ruang duka paling atas itu, nggak ada satupun jenazah yang disemayamkan. Jadi kosong. Oke. Makanya anak cleaning stay di sana untuk bersihin satu lantai itu. Jadi anak cleaning itu ngelihat dia keluar dari ruangan yang dia semayamkan 3 hari yang lalu. Itu alasan mereka lari. Itu alasan mereka lari. Itu alasan mereka lari dan mau make sure gitu. Di bawah nih pasti ada security nih. Itu dia mau make sure dan ngasih tau gua. Gila, itu jalan dari atas naik lift. Iya, naik lift. Dan sedikit cerita juga nih Bang ya. Jadi beberapa kali itu di dalam lift itu Bang, itu memang di sana tuh banyak lah yang ngalamin ya. Jadi di dalam lift, jadi ada 2 lift Bang. Lift kanan dan lift kiri. Di lift sisi kiri itu Bang, kalau kita lagi sendiri Bang, lagi sendiri, itu udah kayak kedengeran anak-anak main Bang. Anak-anak main, apa kayak anak-anak bercanda gitu. Karena liftnya luas Bang, karena dalam satu lift itu kan bisa muat satu peti besar. Iya, jadi luas ya. Luas Kayak banget. di rumah sakit. Iya, jadi kayak ada anak-anak main aja di dalam lift itu. Nah, balik lagi nih Bang ya. Cerita ke masalah yang tadi itu, yang anak cleaning itu. Nah, gue make sure dong, gue lihat di jurnal gue dong. Gue lihat di jurnal gue, ada nih ciri-cirinya, tapi kan gue belum bisa memastikan. Bisa aja kan meleset umurnya. Iya, benar. Nama juga gue nggak tahu. Oke, paginya Bang, gue make sure nih ke marketing. Kata marketing, kalau data gue punya, kalau foto gue nggak punya bro. Kalau lu mau lihat foto, ya lu tanya ke tukang rias. Tukang rias itu kalau beres pasti dia foto. Kan gitu. Gue masuk ruang jenazah Bang. Gue tanya, Bang, gue mau nanya. 3 hari yang lalu nih, atas nama ini, disemayamkan di ruangan ini, umur sekian, yang rias siapa? Karena tukang riasnya ada 2 kan? Oh iya, gue kebetulan. Lu ada dokumentasinya nggak? Ada, kata dia. Kayak gimana sih? Boleh lihat nggak? Emang kenapa sih? Nggak apa-apa. Mau lihat aja, kata orang-orang cantik kan gitu. Kita ini aja Bang, apa sih, kayak mengalihkan perhatian aja gitu kan. Akhirnya dikasih lihat. Dan itu persis Bang. Sama yang gue lihat semalam dan sama yang anak cleaning lihat semalam. Di fotonya itu persis. Gila. Anak cleaning ini ngeliat dia kalau keluar ruangan ya? Keluar ruangan. Sedangkan kalau menurut cerita mereka itu, ruangan itu kalau kosong kan dikunci. Jadi mereka udah beres, dikunci. Jadi mereka tinggal apa sih namanya, ngebaping ya, yang bulat tuh alatnya, yang buat itu. Dia tinggal koridornya aja. Jadi ruangannya udah dikunci semua, kecuali gudang peti ya yang nggak pernah dikunci. Gitu. Jadi dia ngelihat, jadi dia tuh kayak gini. Dia lagi di area kamar mandi, ngelihat ke arah lift, ke arah jalur lift. Nah, dia kan keluar nih, kelihatan dong. Jadi mereka tuh lagi duduk-duduk, lagi istirahat, habis bersih, habis istirahat, duduk, sambil ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, kan memang karena capek Bang mereka kan. Nah, ngeliatlah itu. Keluarnya nggak tahu gimana ceritanya. Keluar, buka pintu Bang, buka pintu. Menurut cerita mereka, buka pintu. Tapi pada saat itu gue yakin itu nggak mungkin, karena itu dikunci. Iya, benar. Dan paginya pun gue cek, memang terkunci. Karena kita sebelum serah terima tugas tuh kan kita harus ngecek. Iya. Harus sesuai kan, dikunci enggak gitu kan. Itu dikunci. Mereka ngeliat Ngebuka, terus dia bilang, itu siapa ya? Itu siapa ya? Gitu, kalau menurut cerita mereka, itu siapa ya? Udah biasa. Cuman gini, mereka tuh pada saat itu tuh, apa ya, kayak nginget-nginget gitu kalau menurut mereka. Mau kejar ya, nggak berani, walaupun banyakan gitu kan. Akhirnya mereka tunggu dulu sampai dia itu masuk lift. Dia masuk lift, dia lari katanya sekenceng-kencengnya itu Bang mereka. Tapi mereka nggak berani turun lewat lift, mereka lewat tangga. Iya. Buat make sure ke
dia pikir kan security pasti ada di bawah nih. Gue mau make sure nih security Gila, mereka udah ngeliat juga nggak gitu. Itu orang yang udah meninggal 3 hari yang lalu. Mereka ngeh karena Iya. pada saat mereka tugas. Iya. Ya pasti dong mereka ngebersihin kan. Ngebersihin. Ngebersihin kamar. Mereka kan gini bang, jadi kenapa mereka ngeh itu? Ada momen di mana peti itu kan dibuka bang. Jadi kalau cerita singkat aja, tutup peti itu biasanya disebutnya malam kembang bang. Malam kembang tuh malam terakhir sebelum besoknya disemayamkan, baru peti itu ditutup. Selagi belum malam kembang itu peti pasti dibuka. Jadi itu cleaning disuruh keluarga misalkan bersihin ruangannya, ya pasti dia ngeliat dong. Bener. Visualnya gitu kan. Terus yang lebih meyakinkan lagi kan, di kita tuh kan jarang bang ada kayak wanita hamil meninggal tuh kan jarang. Gitu kan, pasti kalau yang meninggal tuh orang tua. Ini gitu. Jadi kejadian yang ada yang hamil meninggal tuh jarang banget. Jadi makanya mereka udah pasti yakin nih, ini yang kemarin gitu. Cuma karena gue kan nggak mengalami, jadi gue belum yakin. Makanya gue make sure visualnya ke si tukang rias. Tapi ternyata sesuai. Gitu sih. Nih, napas gue besar dulu. Agak naik terus dari tadi. Karena gue ngebayangin visualnya ini loh bang. Bener-bener, oh gila sih. Parah sih rumah duka ini ya. Walaupun gue belum pernah masuk rumah duka yang seperti itu gitu. Belum ya? Tapi nggak serem bang. Paling gue masuk rumah duka yang emangnya kecil aja, yang kayak mungkin kata lo yang transit gitu kan. Iya, gue masuknya kayak gitu, yang kecil tuh. Ada deket ini. Tapi kalau lu masuk sih, gue rasa lu nggak akan inilah. Soalnya hawanya tuh enak aja, kayak lu masuk hotel. Apalagi yang lu ceritain tuh kan enak, ada kamar suite-nya lah. Oh iya. Iya. Gila tuh. Oh kalau yang sekarang karena kan rumah duka yang gue jaga dulu ini udah nggak ada bang. Ya kan, udah nggak beroperasi lagi lah, nggak ada. Kalau yang sekarang tuh yang terakhir gue jaga tuh, wah itu top bang. Mantep ya? Mantep banget. Karena banyak banget gue kepo sama rumah duka ini. Itu biasanya jenazah yang di rumah duka itu berapa hari sih bang biasanya? Tergantung bang. Jadi berapa lamanya jenazah itu disemayamin, tergantung dari luasnya jaringan atau kolega yang dia miliki. Oke. Jadi semakin luas koneksi, semakin banyak kolega, saudara, teman-teman, ya akan semakin lama. Wow. Bisa 6 hari, bisa ada yang 10 hari. Paling lama berapa? 10 hari ada. 10 hari? 10 hari ada. Ya, itu udah pasti kena formalin kan? Pasti. Ya. Pasti. Gila, 10 hari ya? 10 hari. Itu nggak cuma satu loh, nggak cuma satu ruang duka ya? Maksudnya, kadang ada yang berbarengan nggak yang emang ini lama gitu? Iya, cuma kan ruang duka kita banyak. Ruang duka kita tuh ada 16. Wah. Udah 16. Gokil. Ada nggak dari pengunjung atau dari yang mungkin yang dari staf sana deh yang emang sering komunikasi sama Bang Edo di sana? Kalau untuk dari pengunjung ya Bang, untuk ngomong ke kita sih belum ada. Ya, kalau pengunjung mungkin agak susah ya. Belum ada. Tapi kalau staf ada beberapa lah. Yang sama disuruh pai, gitu, sama nemuin hal-hal janggal sama ada, ya. ada. Berarti kejadian-kejadian horor yang dialamin di sana tuh. Tapi mereka nggak intens. Nggak seintens gua. Iya, karena nggak malam kan. Dan nggak malam Bang. Kita tuh 24 jam Bang. Yang tugas 24 jam tuh security, OB, marketing Bang. Wah, marketing. Oh iya, marketing juga tadi. Iya dong, dia harus stay terus. Kapan rumah sakit telepon ada jenazah, dia harus ready. Supir. Itu cuman dia kan by call. Jadi saat ada telepon dia harus bangun. Itu kalau kita kan enggak, kita melek terus. Iya, harus standby. Harus standby. Kalau dari customer berarti nggak ada aduan apa-apa, nggak ada komplain apa-apa tentang yang aneh-aneh ya? Nggak ada, karena gini ya, kalau dari customer tuh gini Bang, kejadian yang gua alamin itu kan rata-rata selalu lewat jam 12 Bang. Dan biasanya tamu tuh udah pulang Bang. Oh, nggak pulang, nginep situ? Itu bukan tamu. Kalau yang nginep di situ biasanya keluarga duka. Oh iya, keluarga. Keluarga duka. Maksudnya komplainan dari tamu atau keluarga tuh nggak ada? Nggak ada. Jadi mereka tuh masih di yang kayak suasana tuh rame.
gitu. Jadi nggak pernah sih. Kalau dari pengunjung tuh nggak pernah. Abang kan nih banyak nih ngalamin kejadian horor, termasuk yang diceritain barusan. Bahkan salah satunya. Salah satunya. Bahkan gue yakin sampai sekarang pun masih sering nih ngalamin kejadian horor ketika tugas security. Itu karena udah kayak lumrah aja gitu kan ya. Iya. Ditemuin di pekerjaan abang ini, bidang abang. Itu awal mulanya kenapa sih bang? Ada nggak kayak penyebab abang sendiri nih ngalamin kejadian-kejadian horor, rentetan kejadian horor yang abang ngalamin ini ada awal mulanya nggak? Apa emang karena ya udah tempatnya aja angker, apa karena gimana nih? Ini juga gue nggak tahu ini terkoneksi ke sana atau nggak, terkoneksi dengan apa yang gue alami atau nggak, gue nggak tahu ya. Jadi gue juga sebenarnya masih cari jawaban apa sih yang terjadi nih, gitu kan? Jadi gini bang, ini mundur jauh nih sebelum gue kerja jadi security. Oke, nggak apa-apa. Mundur jauh. Jadi gue pernah pacaran bang. Dari SMA sama satu cewek. Oh itu udah deket banget deh, udah kalau kata bahasa kita security udah A1 pasti nikah tuh. Ya kan? Nah ceritanya satu hari itu gue mau ke tempat pacar gue bang. Kebetulan kita sama-sama kerja di Jakarta waktu itu. Gue di kota, pacar gue tuh ada di daerah Jakarta Selatan. Gue belum ada motor bang, jadi masih zaman Kopaja bang, 2008, ya kan? Oleng tuh, Kopaja miring. Ya masih zaman Kopaja, gue naik Kopaja bang. Gue naik Kopaja, gue duduk di sebelah bapak-bapak tua. Kisaran umurnya mungkin 60 hampir 70 tahun lah gitu kan. Itu dari perjalanan gue naik itu, sampai hampir setengahnya tuh nggak ada obrolan bang. Kita biasa aja lah ya, kayak orang nggak kenal kan, namanya di kendaraan umum kan. Nah tiba-tiba di pertengahan jalan tuh bang, dia bilang gini sama gue, dia tanya sih, lebih ke tanya. Masih punya pacar ya? Punya pak. Kenapa pak? Mending lebih baik udahan aja sama pacarnya. Karena biar dipaksakan bagaimanapun, Mas nih nggak jodoh sama dia. Dia bilang gitu. Terus gue kan di saat itu kan masih jiwa-jiwa berontak bang ya. Jiwa-jiwa muda. Iya, dalam hati gue, ini orang tua ngomong apa sih, bodo amat lah gitu kan. Nah, udahlah namanya ya, gitu kan. Apalagi lagi bucin ya kan. Dari situ turunlah gue di lokasi. Si kakek itu masih di dalam bis itu, Kopaja itu. Turun, udah. Gue udah nggak anggap omongan dia, dan gue nggak pikirin omongan dia lah. Gue rasa cuman ya udah omong kosong lah gitu kan. Jadi gue udah saking yakinnya sama cewek gue nih bang. Wah, gue bakal nikah sama dia. Karena orang tua kita dua-duanya tuh udah ini bang. Udah deket ya? Udah deket banget. Nah, di 2010 gue putus. Gue depresi dong. Depresi. Tiba-tiba gue teringat dengan ucapan itu. Kakek-kakek tadi. Ya kan? Nah, cuman hanya sebatas itu bang. Kan nggak ada yang spesial ya. Maksudnya, ya udah mungkin kebetulan lah. Gitu kan. Nah, balik lagi bang. Di 2011 itu kan gue jadi security di salah satu rumah duka. Nah kebetulan bang, gue tuh punya orang tua angkat bang. Orang tua angkat gue tuh di daerah Banten bang. Jadi setelah 1,5 tahun gue kerja bang, jadi security, tuh gue pulang. Mau silaturahmi sama orang tua gue di Banten. Nah jalurnya tuh bang, kalau gue pulang naik bis, gue harus transit di Terminal Serang bang. Ganti bis. Ganti bis. Nah, pada saat gue turun bis yang mau gue naikin ke arah tempat tujuan itu belum datang. Gue duduk dong di bangku-bangku terminal tuh, ya kan? Gue duduk, datanglah bapak tua nih bang. Langsung ngajak salaman bang ke gue. Apa kabar mas? Gue kaget dong, tapi gue tegesin dulu. Kayaknya gue pernah ketemu dalam hati gue. Baik pak, gitu sambil gue mikir bang. Baik pak, gue bilang. Terus, Bapak mau kemana? Enggak, saya ini musafir, kata dia. Saya ini tinggal dan berkunjung dari masjid ke masjid, gitu. Terus duduklah, silakan duduk Pak. Oh iya, makasih. Duduklah dia di samping gua. Kata-kata yang nggak pernah gue lupa sampai sekarang tuh cuma 2 yang dia keluarin. Dia bilang, Masnya jangan tinggalin sholat ya. Terus yang kedua, Masnya lebih kuat lagi nih dalam jalanin hidup ya. Itu 2 kata-kata itu. Dia bilang gitu ya? Iya, dia bilang gitu. Dan gue nggak tanya maksudnya apa, keburu bis gue nih datang. Oh iya Pak, makasih sarannya. Saya izin mau naik bis, Bapak mau kemana? Mau bareng? Oh, enggak. Saya mau ada keperluan lain. Mau naik bis Bang. Di jalan tuh gue pikirin Bang.
ini orang, gue mikirnya gini bang, gue awal ketemu dia 2008 itu di Kopaja di Jakarta. Sekarang gue ketemu di tahun 2012 di Banten, di Serang. Tapi apa yang dia ucapin di 2028 relate bang. Terjadi di 2010, gue putus sama cewek gue. Ini gue nggak tahu ya ada kaitannya atau enggak. Iya. Cuma kan kalau secara kebetulan, kalau menurut gue, kok gue bisa dipertemukan orang yang sama. Dan gini loh bang, kalau kita dipertemukan sama orang yang sama dalam waktu yang 4 tahun tuh biasanya kan orang tuh kan mau say hi itu kayak malu. Iya, takut salah Orang. Tapi ini enggak, langsung ngajak salaman, Mas apa kabar? Jadi dia hampirin gua, ngajak salaman, Mas apa kabar? Gitu. Iya, terlalu apa ya? Terlalu kecil persentasenya untuk dibilang kebetulan. Iya, gitu. Jadi gue juga sampai sekarang nggak tahu apa itu kejadian yang gue alami sampai saat ini, dan pada saat kejadian ketemu bapak tua itu apakah terkoneksi atau enggak, sampai sekarang belum ada jawabannya bang. Mungkin subscriber lu ada yang punya pengalaman sama nih bang nih sama gua, atau punya solusi. Tapi emang semenjak ketemu kakek itu langsung berubah drastis. Jadi sebelum ketemu kakek itu gua nggak percaya namanya ada ini ya, ada setan lah ya kasarnya ya, ada setan tuh gua nggak percaya, dan gua nggak pernah nemuin. Oke. Setelah dari situ ketemu yang pertama yang dia bilang gue suruh tinggalin cewek gue itu, baru mulai nggak banyak lah, nggak terlalu sesignifikan pada saat setelah gue ketemu yang kedua, gitu. Makanya masih tanda tanya juga sebenarnya apa sih yang terjadi. Cuman ya udah konfirmasi ke kayak orang pinter gitu ya. Cuman kayak kok jawabannya belum serak ya di hati gitu. Terakhir lu gimana tuh? Akhirnya resign apa gimana? Terakhir lu kerja situ? Jadi gue ini kan masuk 2011 bang. Ya. 2011. Nah terus gue tuh sebenarnya bukan resign. Jadi di tempat gue tuh tahun 2013 akhir tuh manajemen security ini mau peralihan bang. Oke. Jadi security kita kan organik. Organik tuh karyawan lah ya. Jadi mau dialihkan ke outsourcing. Nah, jadi security yang lama ini di PHK semua. Gitu. Jadi nantinya di bagian security itu akan diisi oleh outsourcing. Jadi kan sekarang kan banyak banget bang outsourcing security kan. Iya banyak banget. Justru malah yang organik itu malah jarang banget. Gitu. Jadi di 2013 itu gue mengalami fase itu. Jadi akhirnya PHK. Waduh. Tapi dapat kerja lagi? Security lagi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat lah. Ini jadi lu udah banyak banget nih jadi security ini. Dari 2011 sampai 2022. Kalau background teknik sipil bang. Background teknik sipil Ya, sebelum nih, sorry ya, balik lagi ya. Sebelum ketemu sosok si kakek di 2008, itu gue di beberapa perusahaan juga. Maksudnya ada di perusahaan penyedia baja, material baja, salah satunya terbesar di Indonesia lah. Itu sebagai drafter. Terus ada di salah satu pertelevisian juga. Itu sebagai floor director. Oke. Tapi waktunya singkat-singkat. Karena kan memang ada ini ya, maksudnya ada background pendidikan ya. Jadi gue bisa untuk melamar kerja ke sana gitu. Ya. Tapi setelah dari 2008 itu, nggak tahu kenapa, kayaknya hidup gue kok sulit banget gitu ya. Maksudnya kayak gue ngelamar ini itu jarang ada yang di-approve. Justru malah kalau security di-approve terus. Padahal di security ini jujur ya, security itu perlu pendidikan bang. Dan gue nggak punya itu. Orang harus latihan, gue nggak pernah latihan. Orang harus pendidikan, gue nggak pernah pendidikan. Tapi terakhir tuh gue dipercaya jadi koordinator malah. Oke. Di salah satu outsourcing terbesar juga di Jakarta. Padahal gue nggak punya sertifikat. Segitu ya? Iya, paling mungkin kita tunjukin value aja ya. Cuma kan tetap administrasi kan harus mendukung bang. Iya. Logikanya kan gitu. Kalau secara logika, walaupun lu punya value, tetap administrasi kan harus mendukung. Tapi gue nggak punya. Gue nggak punya sertifikasi pelatihan. Tapi dari 2011 sampai 2022, semuanya security. Itu sesudah ketemu si kakek itu ya? Iya.
Iya, iya. Jadi di 2010 sempat Bang, sempat inilah di bidang di luar security, tapi nggak pernah lama Bang, nggak pernah lama. Cuma nggak tahu ya, maksudnya ada hubungannya dengan itu atau enggak, gue masih nggak tahu. Nah itu tadi tuh ya, jadi sedikit cerita nih dari Bang Edo ya Bang ya, tentang awal mulanya kenapa nih bisa banyak banget ngalamin kejadian horor. Dan ya mungkin itu masih kemungkinan juga kan Bang ya. Nah buat sahabat lonceng di rumah nih, siapa tahu banget sama tadi ya kan, ada yang berpengalaman sama Bang Edo atau yang punya pendapat lain atau punya solusi lain Bang ya. Itu bisa banget tulis di kolom komentar ya Bang. Siap. Ya. Nah sahabat lonceng nih, udah nonton videonya Bang Edo nih tentang cerita dia saat jaga malam di rumah duka di Jakarta. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir gue mau ngucapin terima kasih banyak nih sama Bang Edo. Sama-sama Bang. Cerita-cerita di Lonceng Misteri, ceritanya epic banget. Pertama kali, dan bahkan di YouTube lain nggak ada ya cerita rumah duka ini ya, belum ada ya. Ada tapi mungkin bukan security. Bukan security ya, jaga kamar ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah jaga kamar. Ini baru pertama kali nih ada security rumah duka di Lonceng Misteri. Khususnya ini spesial banget buat sahabat lonceng lah pokoknya ya Bang ya. Siap. Thank you banget Bang udah cerita-cerita. Sama-sama Bang. Nanti pokoknya wajib datang lagi, besok pokoknya wajib datang lagi ke sini buat ceritain pengalaman horor security lainnya nih. Karena kan nggak cuma rumah duka doang ya Bang ya. Betul. Dan buat sahabat lonceng yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagramnya itu ya. Dan akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit, Bang Edo juga izin pamit. Bye-bye.